Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada, pada saat ini, kami akan mempresentasikan terkait tentang Docker dan Kubernetes. Apa itu Docker dan apa itu Kubernetes? Apa hubungan antara Docker dan Kubernetes? Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama itu, Saya Muhammad Reza Rohman. Saya Talita Dalila Diva. saya sendiri Erlin Sari Ramadhani. Saya Muhammad Raka Hadan Wangestu. Dan saya Makasin Muhammad. Baik, untuk yang pertama itu akan menjelaskan tentang uh, apa itu Docker yang akan dijelaskan oleh Makasin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, apa sih Docker itu? Jadi di sini sudah dijelaskan, Docker itu adalah Docker itu adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan membungkus dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi, mempermudah pengembangan dan penyebaran aplikasi. Jadi Docker ini adalah platform yang memungkinkan kita untuk membuat atau mengemas aplikasi yang kita buat ke dalam kontainer. Nah, dan dalam kontainer tersebut menyimpan kode-kode dari aplikasi kita, terus pustaka dari aplikasi kita, kemudian juga dari dependensi atau environment-nya juga. Kemudian apa sih masalah yang dapat diselesaikan dari kita menggunakan Docker ini? Yang pertama yaitu lingkungan yang rumit. Jadi dengan menggunakan Docker ini kita akan menjadi lebih efisien atau tidak terlalu banyak menggunakan environment di berbagai desktop. Kemudian kompatibilitas. Di sini aplikasi tidak berjalan sama di semua sistem. Karena jika kita tidak menggunakan Docker ini, kemungkinan ketika kita membuat aplikasi, itu mungkin aplikasinya berjalan di komputer kita, tetapi tidak di komputer lain. Maka ketika kita menggunakan Docker ini, kita membungkus aplikasi yang telah kita buat tadi ke dalam kontainer, yang kemudian kontainer tersebut jika dijalankan di laptop lain atau operasi sistem operasi lain, itu dapat berjalan dengan baik. Dikarenakan dalam kontainer tadi sudah terdapat modul-modul yang perlu diinstal dari berbagai operasi sistem tadi. Mungkin itu saja. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya itu akan membahas tentang konsep inti Docker yang akan dijelaskan oleh Raka dan selanjutnya. Oke, di sini saya menjelaskan tentang konsep inti Docker. Yang pertama itu ada kontainer. Kontainer sendiri adalah unit perangkat lunak yang membungkus kode aplikasi dengan dependensi yang dibutuhkan, membuatnya berjalan dengan konsisten di semua lingkungan. Dan apa itu kontainer? Kontainer adalah kotak kemasan aplikasi. Dan di sini terdapat cara kerja kontainer. Kontainer berjalan di atas lingkungan terisolasi. Dan keuntungan menggunakan kontainer yaitu kontainer lebih ringan dan efisien daripada VM. Lanjut. Dan di sini terdapat Docker versus virtual machine. Docker menggunakan kontainer yang lebih ringan daripada mesin virtual, sehingga lebih cepat dan efisien. Di sini virtual machine itu membutuhkan sistem operasi penuh di dalam VM. Sedangkan Docker container hanya membungkus aplikasi dan dependensi yang dibutuhkan. Next. Dan di sini terdapat Docker image. Image. Docker image adalah template aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan untuk membuat kontainer aplikasi berjalan. Dan apa itu image? Image adalah template untuk membuat kontainer. Dan cara menggunakannya, image dapat diunduh dan dijalankan sebagai kontainer. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu ada cara kerja sederhana di Docker yang akan dijelaskan oleh Reza. Baiklah, cara kerja Docker itu sederhana.
Langkah dasar menggunakan Docker adalah mengunduh image, menjalankan kontainer dari image, dan berinteraksi dengan kontainer tersebut. Yang pertama, kita itu disuruh mengunduh image Docker dari repository. Yang kedua itu jalankan kontainer, yaitu maksudnya menjalankan kontainer dari image yang diunduh. Yang ketiga, berinteraksi dengan aplikasi di dalam kontainer. Next, Dockerfile, resep Docker image. Dockerfile adalah file atau resep yang digunakan untuk membangun Docker image dengan langkah-langkah yang mudah dipahami. Dockerfile yaitu berisi instruksi untuk membuat Docker image. Contoh Dockerfile yaitu ada from, run, copy, cmd, perintah dasar Dockerfile. Docker Hub atau gudang gambar. Docker Hub adalah repositori terpusat untuk menyimpan dan berbagi Docker image, memudahkan pengunduhan dan penggunaan. Mencari image, yaitu temukan image yang Anda butuhkan di Docker Hub. Lalu ada mengunduh image. Unduh image yang Anda perlukan dengan mudah. Contoh penggunaan Docker. Docker dapat digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi seperti aplikasi web dengan mudah dan konsisten. Seperti yang digambar itu. Yang bisa kita lihat di gambar itu. Aplikasi web, kontainer untuk web server, database, dan caching. Keuntungan utama Docker. Docker menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan, efisiensi, dan portabilitas dalam mengelola aplikasi. Yang pertama itu sederhana, mudah digunakan dan dikonfigurasi. Yang kedua itu efisien, yaitu hemat sumber daya daripada mesin virtual. Yang ketiga itu portable, yaitu aplikasi dapat berjalan di berbagai lingkungan. Terima kasih untuk pembahasannya dari apa itu Docker sampai contoh-contohnya dan keuntungan utama dari Docker. Buat Waalaikumsalam. sekarang, kami akan mendemokan bagaimana menggunakan Docker dan uh, menjalankan Kubernetes dan implementasi kami terhadap Docker dan Kubernetes yang akan dijelaskan dan dijalankan oleh Makasin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama bagaimana menginstal Docker di Windows dan cara membuat kontainer di Dockernya. Jadi yang pertama untuk menginstal Docker ini kita download dulu softwarenya atau aplikasinya kita cari di Chrome yaitu Docker download. Nah, di sini kita klik saja install Docker desktop. Di sini terdapat dua versi yaitu Docker Desktop for Windows dan Docker Desktop for Windows ARM Beta. Kita download yang Desktop for Windows kali 86 saja. Kemudian setelah kita install, kita setup seperti kita menginstal aplikasi pada umumnya. Di sini kita klik saja, kita install, kita klik dua kali. Karena di sini saya sudah install, jadi tidak akan saya jelaskan. Karena ya sama aja kayak install aplikasi pada umumnya. Kemudian untuk syaratnya sebelum menginstal tadi, kita harus mengaktifkan fitur dari Windows yang kemungkinan masih off. Kita ketik saja di search Windows fitur, kemudian enter.
Di sini kita cari yang pertama Windows Virtual Machine dan Windows Subsystem for Linux di sini. Nah, ini kalau virtual machine platformnya belum di checklist, kita checklist sama yang Windows Subsystem for Linux kita checklist juga. Jadi menchecklist dua ini kita aktifin. Kemudian kita oke. Biasanya kalau udah kita oke, disuruh restart dulu komputernya. Kemudian dari syaratnya ini juga yaitu WSL atau Windows Subsystem for Linux ini udah terinstall di laptop kita. Nah, untuk cara ngecek apakah laptop kita udah terinstall WSL atau Windows Subsystem for Linux, kita bisa cek di command prompt, kemudian ketik WSL min version. Nah, di sini di laptop saya udah terinstall WSL-nya, jadi udah bisa untuk menginstal Docker-nya. Nah, itu adalah syarat untuk menginstal Docker ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cara membuat kontainer di Docker-nya. Jadi yang pertama kita harus punya project dulu, project yang akan kita buat kontainer di Docker-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh projectnya. Ini project dari Node.js. Kemudian kita buka dulu Docker-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih kosong, belum ada kontainer satupun. Nah, kemudian kita buka project kita dulu. Nah, untuk membuat kontainernya, yaitu yang pertama kita harus menambahkan file bernama Docker file di project kita. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk Docker filenya. Nah, di dalam Docker file ini fungsinya adalah untuk membuat image untuk kontainernya. Nah, di sini ada yang pertama ada kode from Node 18 Alpine. Nah, ini tuh fungsinya kayak kita install environment Node. Node itu Node.js. Jadi dibungkus sama image Node 18 Alpine ini. Kemudian yang kedua ini ada workdir add. Ini fungsinya untuk jalanin ketika sudah dimasukkan ke kontainer. Kemudian copy package JSON. Nah, ini fungsinya untuk mengcopy semua file package pada project kita untuk dimasukkan ke kontainer. Kemudian ada copy src, copy public itu juga sama, yaitu mengcopy file-file yang akan dimasukkan ke kontainer kita. Kemudian ada lagi ini run npm install dan sebagainya ini adalah untuk menginstal Node.js tapi nggak semuanya diinstal. Yang diinstal itu yang ada di project kita, misal library yang digunain di project kita. Kemudian ini yang ada expose 3000 ini adalah untuk portnya. Kemudian yang terakhir ada CMD yaitu comment untuk menjalankan kontainer kita. Nah, kemudian untuk menjalankan kontainer kita kita bisa menggunakan CMD, CMD. Terus kita masuk ke folder dari project kita, yaitu kita akan masuk dulu. Bentar. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam folder pada project saya. Kemudian ketika sudah masuk dalam folder dari projectnya, kita bisa
komen prompt dengan seperti ini. Docker will minte dan ini welcome to Docker ini adalah nama folder dari project saya. Jadi komennya yaitu Docker build minte kemudian nama projectnya. Kemudian enter. Nah, di sini dia akan membuat kontainer dari project kita. Jadi project kita tadi akan dibuat kontainer kemudian bisa dijalanin di berbagai OS. Nah, di sini udah selesai. Kemudian bisa kita cek di Dockernya. Di sini udah ada image-nya, image yang kita buat tadi. Kemudian di sini kita bisa ngeran lewat ngeran kontainer kita lewat Dockernya dan juga bisa ngeran lewat CMD. Nah, untuk yang mudah kita run saja lewat Dockernya. Jadi di sini ada beberapa setting yang sifatnya ya opsional. Misal kita menggunakan port berapa dari komputer kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan defaultnya saja yaitu port 3000. Jadi kita nggak usah isi, kemudian next saja. Nah, ini udah. Jadi kita udah buat kontainer dan kontainernya udah kita jalanin. Nah, kan kita pertama tadi buat image. Nah, image itu gunanya untuk buat kontainer. Image itu kayak kode biar file-file project kita itu bisa dimasukin ke kontainer. Nah, ketika image-nya udah dijalanin, itu akan menjadi kontainer di sini. Nah, ini tuh apa? Kontainer hasil dari image yang kita buat tadi, yaitu image tuh yang ini tadi yang Docker file ini. Nah, kita juga bisa nambahin pada project kita file Docker ignore. Nah, di sini itu Docker ignore fungsinya seperti namanya Docker ignore. Ignore kan artinya menolak. Jadi apa saja yang akan ditolak dari kontainer, yaitu di sini dituliskan not modules. Jadi not modules dari project kita tidak akan dimasukkan semuanya ke dalam kontainer. Hanya memasukkan library yang perlu perlu-perlu saja yang digunakan di project kita dan kemudian akan dimasukkan ke kontainer. Ya, mungkin cukup itu bagaimana cara membuat kontainer di Docker ini. Nah, kemudian untuk Kubernetes ini kan ya nggak jauh beda dari Docker. Docker kan fungsinya buat membuat kontainernya. Nah, untuk Kubernetes ini kan untuk mengatur dari kontainer-kontainer tadi. Jadi misal kita nggak cuma punya satu kontainer tapi banyak kontainer itu akan diatur oleh Kubernetes. Nah, untuk cara menginstal menginstal Kubernetes di laptop kita itu cukup mudah kalau kita sudah mempunyai Docker Desktop. Nah, di dalam Docker Desktop ini kita bisa nambahin Kubernetes di laptop kita. Caranya adalah kita bisa pergi ke setting di Docker ini. Setting. Nah, di sini ada menu Kubernetes. Dan di sini ada enable Kubernetes. Nah, kita tinggal checklist di sini. Kemudian kita apply dan restart. Di sini dia akan otomatis nambahin Kubernetes ke dalam laptop kita. Nah, di sini saya akan klik. Ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi mungkin itu ya cuman kayak gitu untuk install Kubernetes-nya lewat Docker Desktop. Nah, untuk menunggu menunggu ini instalannya selesai mungkin agak lama, jadi mungkin cukup di sini saja. Sekian untuk penjelasan Docker dan Kubernetes. Saya serahkan kembali ke Erlin. Terima kasih untuk penjelasannya terhadap Docker dan Kubernetes yang dijelaskan oleh Makasin.
Dan sudah dijelaskan oleh Makasin tadi bahwa Docker itu adalah kontainernya dan Kubernetes itu adalah eh, yang menjalankannya dari kontainer-kontainer itu. Sekian dulu pembahasan dan demo untuk Docker dan Kubernetes. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.